Selamat pagi, shalom, damai di hati. Saudaraku, mari kita terus melanjutkan untuk mendengarkan renungan harian Jangan Kita Melupakan Sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 4 Agustus, Akhir dari Sebuah Era. Ayat tema terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, antara tahun 1872 dan 1881, Gereja Masehi Advent hari ke-7 menyaksikan 2 dari 3 pendirinya dimakamkan. Yang pertama adalah Joseph Bates yang meninggal di Health Reform Institute di Battle Creek pada tanggal 19 Maret 1872. Sesaat sebelum ulang tahunnya yang ke-80, tokoh reformasi kesehatan tua itu telah menjalankan program kesehatan yang ketat hingga menjelang akhir hayatnya. Tahun sebelum kematiannya, ia mengadakan sedikitnya 100 kebaktian kebangunan rohani selain hadir dan berbicara di pertemuan di gereja dan konferensi setempat. Prajurit tua itu menghadiri salah satu sesi General Conference terakhirnya setahun sebelum kematiannya. Pertemuan tahunan itu, lapornya dengan gembira, adalah pertemuan yang sangat menarik dan menggugah hati. Sungguh menggembirakan mendengar apa yang telah dicapai di tahun sebelumnya dan mengetahui tentang kesempatan yang luas untuk pekerjaan misionaris dan panggilan yang mendesak untuk pekerjaan pelayanan di seluruh ladang panen yang luas. Bates sangat ingin menjawab panggilan itu, tetapi tidak bisa. 2 bulan sebelum meninggal, ia menghadiri pertemuan terakhirnya dan menutup pertemuan itu dengan doa, "Ya Tuhan, dalam nama Yesus yang kami kasihi, tolonglah kami bersama umat terkasih ini untuk memenuhi janji suci kami, dan biarlah semua umat-Mu yang tersisa yang sedang menunggu juga masuk ke dalam perjanjian denganmu." Sementara Bates berada dalam kondisi sehat hingga akhir hayatnya, tidak demikian yang terjadi pada James White. Kerja berlebihan telah memicu serangkaian stroke yang melemahkan sejak pertengahan tahun 1860-an. Mengingat kondisi kesehatan yang sudah seperti itu, maka sungguh menakjubkan melihat betapa banyak hal yang terus dicapainya. Ia meninggal 2 hari setelah ulang tahunnya yang ke-60 pada tanggal 6 Agustus 1881. Ellen sangat terpukul. Ia menulis kepada putranya Willie, "Saya sepenuhnya merasa bahwa hidup saya begitu terikat atau terjalin dengan hidup suami saya, sehingga hampir mustahil bagi saya untuk tetap berdiri tanpa dia." 16 tahun kemudian ia menulis, "Betapa saya merindukannya, betapa saya merindukan kata-kata nasihat dan kebijaksanaannya. Betapa saya ingin mendengar doa-doanya yang menyatu dengan doa-doa saya untuk memohon terang dan bimbingan, untuk memohon kebijaksanaan agar tahu bagaimana merencanakan dan menyusun pekerjaan." Dalam keadaan seperti itulah pengharapan untuk kedatangan Tuhan sangat diperlukan. Bersama Ellen, kita juga menantikan ucapan selamat pada pagi kebangkitan itu. Bukan hanya dari suaminya dan Bates, tetapi juga dari orang-orang yang kita kasihi. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.